Kita mau ngobrol apa, Nay? Kita ngobrolnya random aja. Iya, ya udah yuk ngobrol random. Ini obrolan antara guru sama siswa. Yuk kita curhat-curhatan. Yalah, kita curhat saja ya. Bosan mau ketawa terus. Kamu yang bikin ibu ketawa. Gila, sore-sore di rumah ibu ketawa-ketawa sendiri, tahu nggak? Gara-gara? Gara-gara kamu. Gara-gara dengerin pesan kamu ketawa sore itu. Itu jam 8, jam 8. Iya, maghrib. Itu yang gara-gara ibu ini loh itu. Gara-gara kamu. Ibu kan cuma kirim gambar. Ngapain kamu kirim suara kayak gitu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Kamu yang gila. Nah, yang bikin masalah itu kan ibu nonton video itu loh, Bu. Ibu Video kan 2000. cuma ngirim gambar ke kamu. Kenapa kamu jadi kirim Iya. suara kuntilanak gitu? Aku tuh geli, Bu. Lihat gambar anakku sendiri di situ. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Sekarang tuh mikir gini. Entahlah apa yang dipikirkan Pak Hari waktu itu, jadi aku gitu loh yang jadi modelnya gitu kan. Kata Pak Hari gini, kesalahan besar dalam hidup saya ini. Iya, mana kan pas tag video kan pakai baju kaos segini, terus pakai celana rumahan, celana main. Nah, pikir itu tuh kayak cuman ngetek biasa gitu. Tahu-taunya itu tuh tag yang beneran fix gitu kan. Terus ya upload di YouTube. Astagfirullahaladzim. Itu sudah berapa tahun yang lalu, Nay? Itu tuh kelas 10 semester 1. 2 tahun yang lalu lah ya. Iya, 2020. 2 tahun yang lalu. Ibu tuh? Ih, tua banget tuh. Kamu pikir kamu masih unyu-unyu gitu? Iya dong. Kan itu saya sendiri geli loh lihat fotonya gitu. Ya, berarti kan lucu kan? Lucu kan? Belum pikir nih. Aduh, gila. Aduh, lucu banget. Enggak, karena ibu kan lagi bikin YouTube sekolah gitu kan. Jadi kalau kita search SMA 1 Gantung ke bawah muncul lah itu. Ibu tonton kan. Tapi Tadinya ibu tidak tertarik untuk nonton itu loh. Tapi nggak tahu kenapa ya, tarikan dalam diri ya. Kayak ada magnet gitu kan. kayak ayo dong tonton, ini kan Naila, itu kan Naila, lihat dong itu, lihat thumbnailnya, lihat dong thumbnailnya, lihat gini. Cerdas berkarakter. Untung kita harus menjaga jati diri kita depan kamera. Gimana rasanya kelas 12? Ada serunya, ada sedihnya. Karena kalau kan lulus kan nggak sampai 1 tahun nih, nggak sampai 1 tahun kan, hitungan bulan. Kalau lulus kalau nggak lulus. Nah kan pasti bakalan sibuk masing-masing. Ya ingat temen tuh pasti ingat, cuman nggak terlalu fokus ke temen kan, pasti bakalan ngurus diri masing-masing. Nah sedihnya tuh itu, takutnya nggak bisa komunikasi lagi tuh sama temen. Terus kalau udah lulus
terus pindah kan, benar-benar pindah gitu, terus nggak balik ke sini lagi gitu. Sedih dong. Sedih dong, sedih sekali. Tapi emang masa yang paling berkesan itu emang masa SMA sih. Iya. Ya kan? Ibu kan juga pernah SMA kan? Kamu nggak percaya ibu pernah SMA? Ibu pernah SMA. Kalian percaya nggak sih kan? Kok enggak loh? Kamu nggak nanya balik gimana rasanya jadi guru? Nantilah. Saya sudah saya sudah melihat bagaimana proses ibu menjadi guru. Seru sekali ya. Seru sekali. Banyak murid-murid yang sangat sayang kepada Ibu Putri ini. Maksud saya juga sedikit menyesal karena beliau ini. Karena saya menjadi lebih dekat. Dasar pembohong. Jujur lah itu. Enggak sih. Ibu dulu pas baru-baru lulus SMA tuh gimana? Perasaannya waktu itu. Dulu ibu gini, ini bedanya ibu sama anak zaman sekarang dan ibu sangat menyayangkan ya. Zaman dulu, zaman ibu, yang ibu sesalkan adalah informasi yang ibu dapatkan itu sangat minim. Jadi karena ibu tinggalnya di pelosok negeri, jadi informasi yang didapat itu sangat minim. Jadi pekerjaan yang ibu tahu pada saat itu hanya guru, ya kan, dokter, ya kan, polisi misalkan, TNI, ya kalau mau jadi polwan kan nggak mungkin, ya kan. Oh, kamu ketawa? Enggak kok. Terus kalau jadi dokter, ya nggak mungkin juga, nggak mungkin dari segi dana. Kalau otak sih mampu sih kayaknya. Kalau otak mampu sih. Mungkin. Cuma ya itulah finansial ya kan. Jadi ya udah guru gitu kan. Ibu tuh nggak tahu pegawai bank tuh nggak tahu gitu. Berarti ibu terus nggak mikir ke sana gitu. Iya, finance tuh nggak tahu gitu kan. Ya pikiran ibu cuma ya sangat terbatas pada saat itu. Jadi ya udah ambil guru. Padahal waktu itu kalau dipikir sekarang ya kalau dipikir kenapa saya nggak jadi jurnalis aja gitu kan? Betul kan? Kan? Memang ini gitu. Kenapa saya nggak jadi reporter aja atau misalkan kenapa saya nggak jadi ini aja itu aja gitu sih kalau dipikir. Tapi kembali lagi ke konsep guru bahwa mungkin ketika saat itu mimpi saya tidak tercapai, sekaranglah saatnya ibu bisa mengantarkan anak-anak ke impian mereka gitu. Jadi kadang-kadang ibu tuh agak apa ya, agak ketat sama anak-anak yang ibu pegang. Ini kan kamu nggak usah pacaran, nggak usah ini, nggak usah itu gitu kan, karena memang ibu tuh punya obsesi sebenarnya terhadap impian ibu yang tidak tercapai gitu. Jadi ibu tuh pengen balas dendam gitu loh. Oh saya dulu nggak bisa nggak jadi reporter, nggak jadi jurnalis karena nggak tahu ada bidang itu. Jadi sekarang oh kamu bisa jadi jurnalis Nay gitu. Oh kamu bisa jadi ini Nay, bisa jadi itu gitu. Ternyata dunia ini nggak seluas nggak sesempit itu yang ibu pikirkan. Iya gitu. Itu sih penyesalan yang paling dirasakan di masa-masa setelah SMA. Di masa-masa menjelang kelulusan SMA. Tapi tidak apa-apa lah bu. Kan sekarang ibu dapat nyaranin gitu ke murid-murid ibu gitu kan, kayak yang tadi ibu bilang, gitu. Ibu arahkan kalau mau kesini tuh harus gini. Jadi kalau ada yang tanya konsultasi, misalkan besok aku mau kuliahnya ambil jurusan apa ya, masih bingung kan, ada beberapa anak yang nanya gitu kan. Ya ibu ceritalah gini, kelebihannya ini, kelebihannya itu di jurusan ini gitu. Bersyukurnya di bagian itu, jadi mereka setidaknya punya gambaran lah untuk bisa menentukan mau kemana, mau dibawa kemana hidup mereka. Iya. Jadi bukan mau kemana dibawa hubungan kita ini? Hubungan yang sudah kandas ini. Tapi jujur loh bu,
Nah itu kadang masih bingung. Kalau misalnya ditanya kan, Kuliah di mana? iya ibunya Nay nih misalnya nanya kan, waktu kelas 9 nanya, mau kuliah di mana kan? Nah lanjut di mana itu kan katanya gitu. Ya, aku bilang lah aku mau psikolog, di psikolog kan. Oh oke. Terus tapi kata bapak bilang gini, kalau misalnya ndak lulus, ndak keterima gitu maksudnya. Di PTN targetnya. Iya, PTN. Ini aja lah, ke sekolah disiplin aja lah gitu, katanya gitu. Terus sampai sekarang kalau misal ditanya, jadi mau kuliah di mana, mau ngambil apa, kayak, nah, terserah lah, bingung. Dia masih gimana ya, belum bisa Dan menentukan gitu loh. ini masalah global loh sebenarnya untuk anak-anak. Anak-anak ini dari sekian banyak anak-anak itu paling 10% yang punya cita-cita, yang memang mempersiapkan dirinya untuk mencapai cita-cita tersebut. Kalau yang lain, ini 90%-nya ya seiring berjalannya waktu lah, ditanya kayak gitu kan. Iya, lihat nanti lah. Nah, ini gawat nih kalau udah jawab lihat nanti, ini gawat nih. Biarkan mengalir apa adanya. Nah, ini lebih gawat lagi nih. atau misalkan ada anak yang bingung kalau ditanya cita-citanya apa. Lebih parahnya ada anak yang nanya ke kawannya gitu kan. Ya, terus pas udah nanya makan, mau juga dong. Iya, bener gitu. Atas dasar masuk ini karena temen. Iya, dan itu Padahal kan parah sih. Padahal kan walaupun sama temen, apa-apa sama temen, tetap sendiri juga kan akhirnya karena gitu. Passion orang kan beda-beda. Kesempatan orang juga beda. Kadang ada orang yang punya passion tapi nggak punya kesempatan. Ada juga yang punya kesempatan seluas-luasnya tapi dia nggak punya passion, nggak punya cita-cita. Ada juga yang seperti itu. Jadi kenapa kita perlu punya cita-cita dari awal kan biar lebih fokus, ya nggak? Ada beberapa anak yang memang ibu kenal yang memang dia punya cita-cita itu sudah fokus cita-citanya. Oh saya pengen jadi polisi gitu kan. Jadi dari kelas 3 SMP dia ini udah latihan fisik nih, jogging setiap sore. Nah, kemudian intelektualnya juga belajar yang rajin gitu kan, kemudian spiritualnya gitu kan. Jadi memang dipersiapkan dari awal gitu. Nanti kalau tidak dipersiapkan dari awal jadi kayak ibu. Jadi pas pertama-tama ibu dapat gelar, ibu adalah guru kan ya? Iya, SPD. Dapat gelar itu ibu menyesal enggak? Menyesal sih enggak, lebih kepada merasa bahwa ruang lingkup ibu menjadi lebih sempit dengan SPD ini. Nah, kalau itu ada, rasa itu ada, merasa lebih sempit. Kalau menyesal sih enggak, ya udah memang disyukurin aja karena di situ rezekinya kan, bisa kuliah di PTN, bisa ambil jurusan guru gitu kan. Cuma ada perasaan waktu itu, wah bakal lebih sempit nih ruang lingkup saya dengan SPD ini gitu. Dengan SPD saya nggak bisa jadi finance di sebuah perusahaan multinasional misalkan kan pengennya gitu kita kan. Dengan SPD agak susah mau jadi jurnalis gitu, padahal dulu ibu suka banget dunia jurnalistik gitu.